Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin muslimat di seluruh Nusantara, di seluruh dunia. Semoga hari ini kita selalu dalam perlindungan Allah dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan berikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, santai-santai sambil menikmati perjalanan di depan. Banyak video-video saya yang sebelum-sebelumnya yang baru masuk, yang baru menonton atau baru apalah ya, coba Anda buka video-video saya sebelumnya, kisah perjalanan Satrobiningit istilahnya ya. Istilahnya seperti itu loh, atau yang kita kenal nanti pada akhir perjalanan dan terselesainya beliau adalah Imam Ahmadi, seperti itu loh, imam. Dan ini berkaitan dengan akhir zaman ini, istilahnya seperti itu. Karena tanda-tanda ini sudah semakin dekat, juga tahunnya 2024 ya toh, yang banyak kita ketahui seperti sekarang ini adalah itu loh. 2024 mana kita mengalami berbagai macam ujian di negeri kita, entah itu bencana alam atau bahkan bencana yang paling dahsyat itu adalah di Aceh kemarin, tsunami itu yang paling dahsyat kalau tidak salah di awalnya seperti itu loh. Hingga sampai sekarang, kemarin-kemarin gempa bumi atau banjir, juga gunung meletus, dan banyak gunung meletus seperti itu loh. Bagaimana disabdakan Rasulullah ketika suatu negara banyak mengalami suatu musibah atau musibah bencana alam, juga musibah akhlak budi pekerti, juga musibah malapetaka atau ujian dari seorang pemimpin ya kan, pemimpin sebuah negara atau sebuah daerah kezaliman, maka itulah negara yang akan insya Allah kita Nusantara yang akan menjadi tempat bangkitnya Islam akhir zaman, seperti itu loh. Bangkitnya Islam akhir zaman karena yang disampaikan Rasulullah adalah keluarnya atau munculnya beliau dari arah timur. Wajah mereka asing, belum pernah mereka lihat wajah-wajah itu, tapi wajah itu terdapat aura wudhu, seperti itu loh. Jadi aura wudhu ini kita sebagaimana tahu ya kan, warna rajin ibadah, seperti itu loh. Dan datangnya itu nanti bagaikan air bah, saking banyaknya. Dan pasukan atau manapun gak akan sanggup bisa untuk melawannya, seperti itu loh. Nah, video ini sudah saya jelaskan semuanya dalam video-video saya sebelumnya itu loh. Juga Satrobiningit ini, Ratu Adil, Bocah Angon juga pernah sudah semuanya seperti itu loh. Bukan hanya itu, bahkan alam-alam selain alam dunia kita yang kita huni juga saya sebagian kecil sudah saya jelaskan atau di video-video saya sebelumnya itu. Banyaklah tentang ilmu-ilmu apa yang sedikit saya ketahui. Jika mempunyai ilmu yang barokah yang diberkah oleh Allah, ilmu itu akan membentuk jiwa kita itu menjadi jiwa yang luhur, yang berakhlak, seperti itu. Yang punya beradab, itulah ilmunya yang benar, ilmu yang diberkahi oleh Allah. Dengan mempunyai ilmu kita bisa menjadi beradab, gitu. Juga dengan ilmu kita berakhlak mulia. Itu salah satu ilmu yang insya Allah yang diberkahi oleh Allah. Ilmu berkah, keberkahan, dan membawa keberkahan dalam diri seseorang jika mempunyai ilmu seperti ini. Tapi sisi lain, jika orang mempunyai ilmu seperti yang berlawanan, ya kan, dengan ilmu itu
kita timbul jiwa-jiwa yang sombong, ya kan? Jiwa-jiwa sombong, merasa paling benar, ya kan? Terus apalagi banyak loh, akhlaknya juga itu sangat menyeluruh, sama seperti ilmu yang berkah dan barokah itu tadi, ya kan? Itulah loh bagaimana kita harus bisa menyingkapi, ya kan, dengan benar apa yang kita peroleh ilmu itu, ya kan, seperti itu loh, banyaklah ya kan, akhlak, terutama akhlak kita mempunyai ilmu itu justru tambah menunduk seperti itu, ya kan. Itulah ilmu yang berkah dan barokah loh, nggak sombong, nggak memarkirkan ilmu pengetahuannya gini-gini, bahkan yang satu terkadang selalu menggurui. Nah itu juga termasuk salah satunya. Karena apa? Ilmu yang berkah dan barokah, dia hanya bisa mendengar, gitu. Dia mendengar, mendiamkan, ya. Tapi jika pendengaran itu yang terdengar salah atau fatal salahnya, itu dibenarkan seperti itu tuh. Tapi kalau nggak ditanggapi ya nggak apa-apa, ya hanya 1 kali atau 2 kali orang-orang seperti ini ngomongnya. Satu atau kali nggak didengar ya sudah, itu toh. Itulah orang yang berilmu berakhlak itu mempunyai benteng yang sangat kuat, benteng akhlak, benteng nggak cepat pengaruh oleh godaan-godaan setan seperti itu. Itulah antara ilmu yang berkah dan ilmu yang tidak dapat membawa kita keberkahan seperti itu. Oke, kembali ke Satra Beningin ini. Karena kita semua sudah dipantau, telah dipantau ya, setiap channel-channel dan juga setiap orang-orang yang berkomentar, insya Allah beliau itu ada di semua lapisan lapisan masyarakat atau lapisan semua kehidupan ataupun lapisan semua persoalan kehidupan manusia, baik di Nusantara ataupun di seluruh luar sana, luar negeri sana, di dunia loh. Itulah kehebatannya beliau. Makanya beliau ini prihatin seperti itu. Banyaknya suatu kezaliman, banyaknya suatu kemunafikan yang terjadi saat ini, ya toh. Itulah terjadinya seperti itu, adalah munculnya beliau ini nanti. Karena munculnya titik-titik itu, beliau itu adalah kerusakan. Banyak kerusakan yang terjadi di muka bumi. Di mana kerusakan berpusat, disitulah lahirnya pemimpin akhir zaman seperti itu. Baik loh, cukup sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kita sambung kembali dengan topik atau tema yang lainnya. Dan juga monggo yang subscribe, yang belum monggo subscribe-nya agar semua menjadi keberkahan dan tambahan buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Jaga diri baik-baik lur, saudara, anak, istri semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.